Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Nurul Aziza, NIM DKA 2023033303. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Audit Kas Keluar dan Kas Masuk pada KPRI Angkasa di KAP Inares Kemalawarta yang belum terkomputerisasi. Slide ini memuat identitas jurnal yang saya review, yaitu berjudul Audit Kas Keluar dan Kas Masuk pada KPRI Angkasa di KAP Inarej Kemalawarta yang belum terkomputerisasi. Nama penulis jurnal ini yaitu Rosa Nikmatul Fajri dan Dimas Ilham Rois. Kemudian, jurnal ini dipublikasikan di Accounting Profession Journal volume 1 nomor 1 halaman 19 hingga 26 pada tahun 2019. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu pentingnya pencatatan kas. Nah, pencatatan kas itu merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan keuangan. Namun, penggunaan sistem yang masih manual itu masih membuat rawan kesalahan atau pencatatan itu rentan terhadap kesalahan teknis dan kurang efisien. Maka hal inilah itu yang melatar belakangi pentingnya dilakukan audit dan kontrol internal, yaitu untuk menilai keakuratan laporan serta efektivitas sistem pengendalian internal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara melakukan audit kas keluar dan kas masuk pada KPRI Angkasa di KAP Inares Kemalawarta yang belum terkomputerisasi. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan audit kas masuk dan keluar, artinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana audit kas masuk dan kas keluar itu dilakukan dalam sistem manual. Kemudian mengidentifikasi prosedur audit yang digunakan, yaitu memahami prosedur audit apa saja yang akan digunakan oleh auditor selama proses pemeriksaan. Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi bagi auditor, manajemen, akademisi, dan evaluasi sistem pencatatan manual. Yang artinya, penelitian ini memberikan manfaat berupa informasi yang berguna bagi auditor, pihak manajemen, dan kalangan akademisi mengenai praktik audit berbasis manual, serta bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem pencatatan dan pengendalian internal ke arah yang lebih baik. Penelitian ini dibatasi hanya pada transaksi kas masuk dan kas keluar, yaitu pada tahun 2018. Nah, berarti tidak membahas aspek keuangan lainnya, seperti piutang, kemudian ada persediaan, pembiayaan, kemudian dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang artinya itu fokus pada satu objek secara mendalam. Teknik audit yang digunakan itu meliputi vouching, dalam arti pemeriksaan bukti transaksi, kemudian tracing, yaitu penelusuran dokumen, kemudian ada case of name, yaitu penghitungan fisik kas, dan konfirmasi ke pihak terkait. Subjek penelitian ini adalah auditor dari kantor akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan. Sementara objeknya yaitu transaksi kas masuk dan kas keluar dari lembaga yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatannya. Hasil penelitian atau kesimpulan dari audit yang dilakukan yaitu ditemukan beberapa kesalahan teknis seperti penomoran dokumen yang tidak berurutan. Meskipun tidak signifikan secara material, auditor itu tetap menyarankan agar sistem pencatatan
itu mulai menggunakan sistem digital agar lebih efektif. Yaitu supaya sistem cukup baik dan bisa lebih baik itu disarankan untuk segera digitalisasi. Penelitian ini memiliki kelebihan karena menjelaskan tahapan audit secara sistematis dan mendetail. Selain itu, memberikan contoh nyata, yaitu dalam praktik audit dalam pencatatan manual dengan metode yang sesuai prosedur audit standar. Kemudian, penelitian ini juga sangat relevan bagi organisasi yang belum menggunakan sistem digital dan bisa menjadi referensi yang baik untuk auditor pemula. Kekurangan penelitian ini yaitu memiliki keterbatasan karena hanya membahas transaksi kas masuk dan kas keluar, tanpa mengaitkannya dengan sistem keuangan lainnya, seperti piutang, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, selain itu, cakupan data yang digunakan hanya satu periode, yaitu pada tahun 2018, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk waktu yang lebih luas. Hasil audit itu menunjukkan bahwa sistem manual cenderung kurang efisien dan kurang tertib dalam pengelolaan dokumen. Nah, oleh karena itu disarankan agar lembaga terkait segera beralih ke sistem digital untuk mendukung efisiensi, akurasi pencatatan, dan pengawasan internal. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.